Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai konsep dan teori motif motivasi serta strategi meningkatkan motivasi belajar. Adapun anggotanya yaitu Agista Putri Amelia dengan NIM 2100442, Arishda dengan NIM 2100378, Farah Adia Wening dengan NIM 2100896. Yang pertama, apa itu motif? Motif adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Sorenson mengatakan motif adalah pikiran atau perasaan yang bekerja sebagai suatu drive yang mendorong seseorang melakukan tindakan tertentu pada saat tertentu. Selain itu, Grinder mengatakan motif adalah drive atau impuls dari dalam diri individu yang menimbulkan, mempertahankan, dan mengarahkan perilaku tersebut ke tujuan. Selain itu ada menurut Abdul Rahman Soleh, motif adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong, tingkah laku yang menuntun atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Lalu ada menurut Wasti Sumanto, yaitu motivasi adalah suatu proses yang tersimpul, salah satu proses yang bertalian dengan mediating variable. Motivasi ini tak dapat diamati secara langsung, namun tersimpul dari tingkah laku yang tampak. Selanjutnya menurut Umar Hamalik, motivasi adalah suatu perubahan energi dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu hubungan keduanya atau hubungan motivasi dengan motif. Motif atau motif adalah dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu yang terarah pada kebutuhan psikis atau rohaninya. Dengan demikian, motivasi merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari tenaga pendorong yang berupa desakan, motif, dan kebutuhan. Sehingga untuk menyederhanakan ketiga tenaga pendorong tersebut akan disebut dengan satu istilah saja yang lebih bersifat umum, yaitu motif. Motif-motif yang mendorong perilaku individu dapat dikategorikan atas motif dasar dan motif sosial. Motif dasar berkenaan dengan segala macam bentuk dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Motif ini bersifat insting, dimiliki individu sejak lahir atau diperoleh dalam proses perkembangannya tanpa harus dipelajari. Sedangkan motif sosial merupakan perkembangan dari motif dasar, berkembang karena belajar dari pengalaman, baik belajar dari pengalaman yang disadari maupun yang dilakukan tanpa rencana. Motif ini berkembang melalui proses interaksi sosial dan peranannya sangat besar dalam kehidupan sosial. Yang selanjutnya adalah konsep dasar motivasi. Yang pertama ada dari sumber yang menimbulkannya, yaitu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa sih itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang kecenderungan alamiah untuk mencari dan menaklukkan tantangan ketika kita mengejar kepentingan pribadi dan menerapkannya. Motivasi intrinsik itu adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Termasuk dalam motivasi intrinsik adalah siswa adalah perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut untuk kebutuhan di masa depan siswa yang bersangkutan. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Pujian dan hadiah peraturan tata tertib sekolah, suri teladan orang tua, guru, dan seterusnya merupakan contoh-contoh konkret motivasi ekstrinsik yang dapat menolong siswa untuk belajar. Teori tentang motivasi. Sebelum kita membahas tentang beberapa teori motivasi dari para ahli, berikut perspektif singkat tentang motivasi yang terangkum dalam tabel berikut. Yang pertama ada teori sifat, yaitu karakteristik dan sifat kepribadian yang relatif bertahan lama. Contoh konsep dan penjelasannya, siswa memiliki perbedaan kebutuhan dan minat, sehingga berpengaruh pada seberapa lama ia betah belajar di kelas. Yang kedua ada teori behavioris atau perilaku, yaitu motivasi didorong oleh kondisi internal yang merasa kurang pas terhadap sesuatu bagi maksimalnya fungsi. Contoh konsep dan penjelasannya yaitu siswa tidak melanggar aturan sekolah yang mengakibatkan hukuman. Yang ketiga ada teori kognisi sosial, yaitu siswa termotivasi oleh konsekuensi
perilaku yang timbul dari diri sendiri atau orang lain. Contoh konsep dan penjelasannya yaitu siswa dapat menentukan cita-cita yang akan dicapai. Yang keempat, ada teori kognitif, yaitu persepsi yang muncul dari diri siswa akan mempengaruhi kecenderungannya untuk mengikuti suatu hal. Contoh konsep dan penjelasannya, siswa lebih tertarik untuk mengikuti hal baru. Selanjutnya ada teori motivasi dari para ahli. Yang pertama ada teori kebutuhan Maslow atau Need Hierarchy Theory. Pada hakikatnya, manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maslow menggolongkannya menjadi 5 tingkatan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, dan seks. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman seperti rasa ingin terhindar dari kejahatan dan kesalahan dalam bertindak. Yang ketiga ada kebutuhan akan kasih sayang seperti seorang wanita yang ingin dimengerti. Yang keempat ada kebutuhan akan harga diri seperti rasa tidak ingin diremehkan. Dan yang kelima ada aktualisasi diri seperti mengeluarkan bakat terpendam sehingga berkarya. Hierarki berarti tingkatan atau anak tangga. Teori hierarki Maslow yang telah dikembangkan menyimpulkan bahwa seseorang tidak akan memuaskan kebutuhan tingkat kedua sebelum tingkat pertama dipenuhi. Seseorang tidak akan merasa aman jika kebutuhan primer, sandang, pangan, papan belum dipenuhi. Maslow adalah pakar psikologi humanistik. Motivasi seseorang dapat dipahami sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya, dan pemahaman kebutuhan secara hierarki dapat meningkatkan motivasi. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dasar siswa sehingga bisa menumbuhkan motivasi mereka dalam belajar. Yang kedua, ada teori motivasi sosial dari McClelland. McClelland menyatakan bahwa tingkah laku seseorang dapat timbul karena dorongan kebutuhan. Dalam konsepnya, terdapat 3 macam kebutuhan. Yang pertama ada need for achievement, yaitu kebutuhan untuk mencapai sukses yang dapat diukur dari kesempurnaan seseorang. Hal ini berhubungan erat dengan proses belajar. Yang kedua ada need for affiliation, yaitu kebutuhan akan dukungan dari orang lain yang dihasilkan dengan sikap bersosialisasi. Yang ketiga ada need for power, yaitu kebutuhan akan kekuasaan dan mempengaruhi orang lain, sehingga dapat menimbulkan sikap ketidakpedulian. Teori yang ketiga ada teori ERG dari Clayton Alderfer. ERG adalah akronim dari E. Existence, R. Preparedness, dan G. Growth. Teori ini sejalan dengan teori Maslow, akan tetapi agar lebih bisa dicermati, terdapat beberapa hal yang perlu ditambahkan, yaitu yang pertama, teori Alderfer menyebutkan bahwa semakin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan, maka semakin berat pula keinginan untuk memuaskannya. Yang kedua, jika kebutuhan yang lebih rendah telah terpuaskan, maka keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi itu semakin kuat. Yang ketiga, jika sulit memuaskan keinginan yang lebih tinggi, maka keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang mendasar semakin besar. Dari beberapa teori di atas, dapat kita aplikasikan bahwa penanaman kesuksesan dalam belajar harus dilakukan karena sukses dalam belajar merupakan awal dari kesuksesan berikutnya. Semakin kita bisa menanamkan pentingnya kesuksesan pada siswa, semakin tinggi pula semangat mereka untuk belajar. Teori yang keempat ada teori 2 faktor dari Herzberg. Teori ini menggabungkan antara 2 faktor, yaitu faktor motivasi dan faktor pemeliharaan atau faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, yang mana kedua faktor tersebut ikut mempengaruhi perilaku seseorang. Contohnya, faktor motivasional seperti kemajuan belajar dan pengakuan orang lain, sedangkan faktor ekstrinsik seperti hubungan siswa dengan guru, kebijakan instansi pendidikan,
dan kondisi sistem yang berlaku. Dari dua pengertian faktor di atas, teori ini memberikan tantangan kepada seseorang untuk mengutamakan dari keduanya. Faktor mana yang terlihat lebih kuat, itu yang harus diutamakan. Yang kelima, ada teori keadilan. Teori ini menyebutkan tentang pandangan manusia untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Jika ternyata seseorang mempunyai persepsi bahwa hasil yang didapatnya tidak memadai, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu seseorang akan berusaha untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal atau mengurangi intensitas kinerjanya. Untuk menumbuhkan suatu persepsi tertentu, seseorang cenderung menggunakan 4 hal berikut sebagai pembanding, yaitu yang pertama ada harapan untuk menerima nilai tinggi sesuai dengan kualifikasi pribadinya. Yang kedua, hasil orang lain yang memiliki kualifikasi sama. Yang ketiga, hasil nilai instansi lain di berbeda lokasi yang memiliki kualifikasi sama. Yang keempat, ada peraturan perundang-undangan tentang sistem penilaian. Teori selanjutnya ada teori harapan dari Victor H. Fromm. Menurut teori ini, motivasi merupakan kombinasi keinginan seseorang dan perkiraan pencapaiannya. Jika seseorang ambisi untuk mendapatkan sesuatu, maka ia akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencapainya. Begitu pula sebaliknya. Dari pengertian singkat di atas, guru hendaknya mengetahui masing-masing harapan para siswanya, sehingga dapat mudah memposisikan semua terkait proses pembelajaran dengan mudah. Teori yang ketujuh ada penguatan dan modifikasi perilaku. Dalam teori ini berlaku hukuman pengaruh. Seseorang akan melakukan hal yang dinilai dapat menguntungkannya dan akan menghindari hal yang dinilai merugikannya. Contoh dari penerapan teori ini adalah seseorang atau seorang anak dapat menyelesaikan tugas dengan baik, maka anak itu akan mendapatkan pujian dari gurunya. Sehingga di kemudian hari, anak tersebut akan kembali melakukan hal yang sama dengan kualitas lebih baik. Harapannya agar mendapatkan pujian kedua kalinya. Sebaliknya, jika anak diketahui tidak mengerjakan PR, kemudian guru memberi sanksi, maka di kemudian hari anak tersebut kemungkinan tidak mengulanginya lagi. Inilah pentingnya reward and punishment dalam proses pembelajaran. Dengan memberikan konsekuensi yang tepat kepada peserta didik, guru mampu memotivasi mereka sehingga mampu berprestasi dalam belajar. Materi yang selanjutnya adalah indikator mengukur motivasi belajar siswa. Menurut Makmun, ada beberapa indikator untuk mengukur motivasi belajar siswa. Yang pertama, durasi belajar. Durasi belajar berkaitan dengan berapa lama kemampuan penggunaan waktu belajar. Yang kedua, frekuensi kegiatan belajar. Berkaitan dengan seberapa sering kegiatan belajar dilakukan dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, persistensi pada tujuan kegiatan belajar. Artinya, seberapa tetap dan lekat terhadap tujuan kegiatan belajar. Yang keempat, ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan kegiatan belajar. Yang kelima, devosi, pengabdian, dan pengorbanan, baik itu uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwa, untuk mencapai tujuan kegiatan belajar. Yang keenam, tingkat aspirasi kegiatan belajar, artinya maksud, cita-cita, rencana, sasaran, atau target yang hendak dicapai dengan kegiatan belajar yang dilakukan. Yang ketujuh, kualifikasi prestasi belajar. Artinya, prestasi yang dicapai dari kegiatan belajar. Yang kedelapan adalah arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan belajar. Maksudnya adalah ke arah positif atau negatifkah sikap terhadap kegiatan belajar itu sendiri. Cara mengukur motivasi belajar siswa. Menurut Mudanta dan kawan-kawan,
Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemampuan dan juga minat siswa dalam mengikuti pembelajaran, diperlukan sebuah pendukung untuk mendatanya, yaitu menggunakan instrumen. Penilaian merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran, maka perlu digunakan instrumen penilaian yang mampu menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mendapatkan hasil penilaian yang menyeluruh. Adanya instrumen penilaian motivasi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan nilai kognitif. Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa itu berupa kuesioner. Kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa, yaitu berupa daftar pertanyaan yang harus diisi atau dijawab oleh responden atau orang yang akan diukur. Dengan ini, guru bisa melakukan penilaian pada aspek afektif secara menyeluruh kepada peserta didik, karena sebagai seorang guru tidak cukup hanya mengukur pada aspek kognitif peserta didik. Guru juga perlu mengukur aspek afektif seperti motivasi belajar siswa. Materi yang terakhir adalah mengenai cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa bisa dengan menggunakan beragam metode pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Jika siswa sudah mulai bosan dengan materi yang disampaikan, guru bisa mengubah metode yang lain, misalnya diskusi kelompok, sesi tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. Cara yang kedua adalah dengan menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Cara selanjutnya adalah dengan membuat siswa menjadi aktif di kelas. Keaktifan, siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan sejumlah pertanyaan berorientasi HOTS. Bagi siswa yang berani menjawab, baik benar maupun salah, akan mendapatkan reward yang menguntungkan. Cara yang ketiga adalah memanfaatkan media seoptimal mungkin. Pengajar bisa memanfaatkan media sebagai salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Melalui media, siswa bisa mendapatkan hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Adapun contohnya adalah dengan menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Melalui visualisasi, siswa bisa mudah memahami suatu materi. Jika mereka paham, pasti mereka akan semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Cara yang keempat adalah menciptakan kompetisi. Kompetisi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran ternyata bisa menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa. Melalui kompetisi, mereka akan saling membuktikan bahwa merekalah yang terbaik. Agar menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk terus belajar. Kondisi inilah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Contoh motivasi belajar siswa melalui kompetisi adalah dengan membuat cerdas cermat di dalam kelas. Bagi kelompok yang menang, tentu akan mendapatkan hadiah tambahan nilai. Sementara itu, kelompok yang kalah hanya akan mendapat tambahan nilai saja. Cara yang kelima adalah mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswanya. Melalui evaluasi, pengajar bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan.
Jika hasil evaluasi selalu menunjukkan hal yang baik, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang cukup besar. Contohnya adalah dengan membuat penilaian terkait aktivitas siswa, misalnya tugas dan kuis. Cara yang keenam adalah sampaikan motivasi secara langsung. Salah satu cara meningkatkan motivasi siswa adalah dengan memberinya motivasi. Pada poin-poin sebelumnya, motivasi yang guru berikan adalah motivasi tidak langsung. Nah, ternyata guru juga bisa memberi siswa motivasi secara langsung, yaitu dengan menceritakan kisah sukses guru atau tokoh-tokoh lain. Saat mendengar kesuksesan orang lain, tak jarang para siswa akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Alhasil, mereka bisa lebih giat lagi dalam belajar. Cara yang ketujuh adalah dengan memberikan pujian. Pujian merupakan ucapan yang bisa memberikan sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seorang akan merasa dihargai. Begitu juga dengan para peserta didik. Contohnya dengan memberikan apresiasi berupa pujian pada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan demikian, siswa tersebut akan termotivasi untuk menjadi yang terbaik di hadapan gurunya. Untuk siswa yang tidak menyukai pujian, bisa menyiasatinya dengan reward yang lain. Baik teman-teman, terima kasih telah setia untuk menonton video kami. Nantikan video kami yang selanjutnya.